Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umur dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in ajma'in. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah dengan ucapan Alhamdulillahi rabbil alamin. Bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Malam hari ini kita tetap istiqomah di dalam menuntut ilmu Allah. Apa itu ilmu Allah? Ilmu Allah luas. Tak ada yang bisa menjangkau ilmu Allah. Siapa yang merasa dirinya sudah berilmu, maka pada saat itu dialah orang yang belum berilmu. Pertemuan yang lalu kita sudah masuk surat Al-Asr, dan pertemuan kali ini kita lanjut ke surat selanjutnya, surat ke-104, surat Al-Humazah. Al-Humazah 104. Surat ini ayat-ayat yang ada di dalamnya berjumlah 9 ayat, 9 ayat. Turunnya di Makkah, Makkiyah. Jadi turunnya di Makkah sebelum Nabi hijrah. Berapa lama Nabi Muhammad SAW berada di kota Makkah? Berapa lama? 53 tahun. Selebihnya Nabi di kota Madinah. Surat ini menggambarkan keseharian kita selama ini. Apa-apa ayat-ayat intisari daripada ayat ini, keseharian dari perilaku manusia zaman sekarang, zaman dulu pun juga, tapi zaman sekarang lebih parah lagi. Maka cocok ayat ini kita bacakan selalu. Seperti biasa, kita mulai dengan membaca bersama-sama dengan ilmu tajwid yang sudah kita pelajari. Kita belajar membaca sama-sama. Silakan mikrofon Obay Aldi pegang. Sama-sama kita baca. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. Membacanya sodap aja kan, kalau sudah dapat ilmu tajwidnya. Wailul likulli humazatil lumaza. Ada berapa hukum di situ? Yang pertama jumpa ya, ianya mati. Wai mat
mat lain. Mat lain. Apa itu mat lain? Setiap yang bacanya itu ai, lai, bai, tai, wai, mat lain. Lun li, apa itu? Tanwin berjumpa dengan la. Idgham, idgham bila gunna. Tanwin berjumpa dengan lam. Huruf idgham bila gunna ada dua, lam sama ra. Humazatil lumaza, til lumaza. Sama macam tadi, idgham bila gunna. Arti maksudnya apa idgham bila gunna? Idgham yang tidak didengungkan. Tidak didengungkan. Alladzi jama'a malau. Mana? Yang mana nih? Itu kalau anda disambung, dia ada ditambah huruf nun di situ kan? Jadi seperti Muhammadanil, seperti doa habis azan, Muhammadanil wasilata wal fadilah. Muhammadanil, kenapa ditambah nil? Kenapa? Karena dia disambung. Kalau tak disambung Muhammad, atau di sini lumaza. Kalau mau disambung lumaza apa? Lumazatinil ladzi. Biasanya dia kalau disambung itu macam tanwin tadi, ta marbuta, dua tanwin bawah ditambah nun, karena sebab setelah hurufnya itu huruf apa namanya tuh, huruf hidup. Itu kan huruf hidup, yahsabu, ya kan? Ya, huruf hidup itu huruf vokal, alif, waw, ya, apa lagi? Itu jelas bahasa Arab kan? Alif, waw, ya, itu huruf vokal. Muhammadanil wa, kan? Muhammadanil wa. Itu penambahan cara membaca kalau disambung. Coba kalau tak dipakai nil tadi, lumazati, macam mana bacanya? Allazi, allazi tak masuk kan? Tillazi gitu. Iya. Jadi itu penambahan cara qiraat membacanya. Alladzi jama'a malau. Apa di situ ada? Ya, jamati tadi mat lain. Mana mat lain? Bukan. Bukan. Kalau mat lain dia ya sebelumnya garis atas, fathah. Mat tabi'i. Jama'a malau. Ada apa tu? Idgham bi gunna. Lam itu malan, kan malan di situ kan, malan wa'addada, malau wa'addada. Jadi dia bacanya didongongkan, di apa namanya tuh, dongong. Malau wa'addada. Ada cara harkatnya tuh seperti matobi'i, dia jangan kepanjangan. Lau kata dia panjang, jangan yang terlalu panjang. Malau wa'addada, dikasih tempo dia. Dada itu, dada belakangnya apa namanya itu, wakop biasa kan, tidak ada apa, dia tetap wakop biasa dimatikan. Dada. Yahsabu an ayo gunna. Setiap ada nun yang bertasdid, waw bertasdid, mim bertasdid, ya bertasdid, maka dia istilahnya itu gunna.
Gunna didonggongkan, diayunkan sedikit, dinadakan. Ma lahu akhlada. Panjang dia tu. Ma lahu akhlada. Apa namanya tu? Lahu akhlada. Mad sila tawila. Sebab kalau ada ha lonjong, dia berjumpa setelah itu, dia berjumpa dengan alif aja tu, alif, maka dia panjang dia. Di situ ada tanda panjangnya kan? Bendera 4 harkat. Ya. Ditambah lagi, berarti berapa panjang di situ? 6. 5, 6 bisa, 5 bisa, 6 bisa. Ma lahu akhlada. Kalla la yumbadan, iklab. Ayo, nun mati berjumpa dengan ba. Iklab. Huruf iklab ada berapa? 1 itulah ba. Nun mati atau tanwin berjumpa dengan huruf ba. Cara membacanya dimasukkan huruf mim di dalam tu. Jadi kan kalau tidak pakai iklab, kalau tidak baca tajwid, layun bazan kan gitu bacanya kan? Karena dia masuk hukum tajwid, layum bazan. Fil hutama. Alif lam qamariyah. Al hutama, dia alif lam qamariyah dibaca alif lamnya. Fil hutama. Wa ma adraka mal hutama. Adrakal. Ini ada qalqala sugra. Mal hutama. Alif lam qamariyah lagi. Narullahil muqadah. Alif lam mana alif lam samsia yo. Tidak, itu tak masuk. Allah tu lafzul jalalah. Dia hukum di sini, hukum bacanya jadinya tobal apa tipis dibaca. Narullah bukan narillah, bukan kan? Ditobal narullah. Dia hukumnya membaca lafzul jalalah, alif lam jalalah dibaca tobal karena garis dia atas. Hilmu qada. Alif lam qamariyah, alif lamnya bisa dibaca. Allati tattali'u 'ala al-af'ida. Sama macam tadi kan? Alif lam qamariyah lagi. Innaha gunna alai mad layin himmu sada idgham mimi, mim mati berjumpa dengan mim. Idgham, selain idgham mimi apa namanya lagi? Idgham mutama silain lagi, mutaja nisain. 3 sebutan dia tu ya. Berarti yang viralnya tu idgham mimi. Fi amadim mumaddada. Tanwin berjumpa dengan mim. Apa? Idgham bihunna yang di amadim mumaddada. Jangan amadim mumaddada. Amadim mumaddada. Mumat kepala terus. Dikasih tempo gunna dia. Dim mumaddada. Ingat ketika membaca ini, dia jangan ketika membaca ini
dia akhirnya tuh jangan dibaca panjang. Jangan cara bacanya gini yo. Wailul likulli humazatil lumazah. Salah. Wailul likulli humazatil lumazah. Jangan za ya. Rata-rata tuh semua panjang tuh. Jangan dibaca panjang. Berarti hukum tajwid yang ada di dalam sikitnya itu ya, mat tabi'i, mat lain, mat sila qasi, mat sila tawila, alif lam qamariyah, alif lam samsiyah tak ada situ ya. Tak ada tadi kan? Jadi kio bisa nih ngerti hukum tajwid yang ada di dalam, insyaallah. Caranya dimulai selesai setiap salat sunnah tuh baca kan, ditambah situ. Asal salat sunnah baca. Asal salat sunnah baca. Lama-lama nanti terbiasa, dapatlah panjang pendeknya betul, tajwidnya mantap. Itu masalah cara membaca itu nanti dapat sendiri tuh. Apanya tuh? Nada-nadanya tuh. Itu dapat sendiri daripada kita dari belajar tajwidnya tadi. Kita masuk ke dalam tafsiran daripada surat Al-Humazah. Apa arti Al-Humazah? Mengumpat. Apa itu mengumpat? Sembunyi. Apa yang disembunyikan? Inilah saya bilang pertama tadi, ayat ini menceritakan tentang kebiasaan-kebiasaan buruk di zaman sekarang. Dari zaman dulu, tapi banyaknya itu zaman sekarang. Mengumpat, berkata-kata di dalam hati, tidak dikeluarkannya, tapi dalam hati itu mencela-celah dia. Kawan nih buruk, sangka buruk. Wailul likulli, wailul celaka, celakalah, likulli bagi setiap. Siapa itu yang celaka? Setiap orang celakalah. Yang mana orangnya tuh? Humaza yang mengumpat. Ada dia tidak senang kepada orang, benci kepada orang, atau ada perilaku orang lain dia tidak senang, tapi dilampiaskannya dengan amarah, dikata-katakan, jadi umpat-umpatnya dalam diri dia. Bahkan ini pun disebut sama Allah wail, celaka. Apa itu wail? Celaka itu apa? Ada tafsiran lain menyebutkan bahwa wail itu nama daripada neraka. Neraka wail. Artinya neraka wail lah bagi orang yang suka mengumpat. Neraka wail. Neraka wail itu apa? Darkul asfal minan nar. Kerak-keraknya api neraka. Banyak imam-imam menyebut itu, yang disebut dengan kerak neraka itu ada yang mengatakan tingkatan kedua, neraka tingkat kedua, ada yang tingkat 4, macam-macam lah. Intinya kalau udah dikatakan neraka, siapa yang hendak? Hendak neraka pertama, neraka Jahanam. Neraka Jahanam itu udah ngeri betul lah. Humazatil, pengumpat. Lumaza, mencela. Bedanya apa humaza dan lumaza? Kalau humaza, dia itu mengumpatkan di dalam diri dia, berkata-kata. Kalau lumaza, dia langsung kepada orangnya, atau di muka umum dia jelek-jelekkan orang, dia ejek-ejek orang. Inilah beda. Humaza, dia mengumpat, tapi tetap sama menceritakan, mengata-ngatai orang, tapi mengumpat.
Lumaza dia lebih terbuka di kata-katanya. Oh kau udahlah tak apa, udahlah gini, udah gini. Bahkan di dalam Islam, dalam urusan hati aja diatur. Ini kan masalah hati nih kan. Mengumpat dan mengatur-ngaturkan orang itu masalah hati. Dan yang paling takjubnya di sini, humaza itu kan tanya tamar buto. Lumaza tamar, apa maksud daripada huruf ini? Ini terkhusus kepada wanita, perempuan. Ini sama dengan lumaza nih menceritakan aib orang, menggosip, menghibah. Mengumpat, mencelah, terbuka. Lumaza, lumaza. Bagi dalam ayat pertama ini dua ciri manusia yang dikatakan Allah wail, celaka, atau neraka wail bagi orang yang memiliki sifat dua ini, suka mengumpat dan mencelah orang lain. Disebutkan oleh siapa ini namanya ya, alladzi yaghtabuhu min khalfihi idza ghaba, menceritakan orang di belakang orang ketika dia ingin mencerita. Artinya itu apa? Gosip tadi. Ada gosip itu di muka mata orang? Tak ada. Idza kuntum salasata fala yatajasnani dunal akhar. Bahkan kata Nabi, kalau kalian sedang bertiga, 1, 2, 3 orang, fala yatajasnani dunal akhar, di antara tiga nih 2 orang nih jangan saling berbisik. Ada 3 orang, 2 orang jangan saling berbisik, sehingga yang satu tadi merasa diceritakan. Seperti itu pun kita dilarang. Ada 3 orang, 2 berbisik-bisik, padahal tidak menceritakan yang satu tuh, tapi yang satu tadi merasa diceritakan. Jangan berbisik ketika ganjil-ganjil. 4 orang dia, 2, 1 orang, artinya terpencil 1 orang tuh, tidak dipedulikan. Celakalah bagi orang yang memiliki sifat 2 ini. Dan yang tadi takjubnya itu menggambarkan kenapa dia tamar buto nih. Ini kan maksudnya untuk perempuan nih sebenarnya. Humaza memang sifat asli bawaan perempuan itu mengumpat, mencela, menggosip, menggibah, menceritakan aib, ya kan? Itu khusus untuk perempuan. Disandingkan ayat selanjutnya, alladzi jama'a malau wa'addada. Alladzi jama'a, yang mengumpulkan, malan, harta, wa'addada, dan menghitung-hitungnya. Maksudnya apa? Yang ayat pertama tadi mengisahkan tentang perempuan. Ini laki-laki, istrinya, bininya menggosip sanan kemari. Lakinya pula sibuk bekerja mencari duit, mengumpulkan harta, tak tentu. Artinya saking sibuknya bekerja tu lupa ibadah, lupa apa. Kalau ada laki sama bini macam ini, sepaket lah ni, wail, neraka wail bagi dia. Atau celakalah orang seperti itu. Bini ngumpat-ngumpat, cito sadan cito kemari. Lakinya bekerja, tapi ibu mengumpul duit aja, dikumpul-kumpulnya banyak-banyak. Wa'addadah, mengumpul. Dan maksud daripada wa'addadah ni sendiri, pelit. Ya bukhulu, pelit mereka itu wa'addadah tu. Artian dia kumpul duit, dia kira-kira untuk dia aja, tidak dikiranya untuk orang. Ada sifat dia di dalam orang yang sibuk mengumpulkan harta, menghitung-hitung tu, cenderung dia kepada pelit, mengeluarkan duit dari di jalan Allah, atau hak-hak orang pun tak mau dia keluarkan, itulah cenderung.
Yahsabu anna malahu akhlada. Yahsabu mengira. Manusia mengira, menyangka. Dalam tafsirannya itu yazunnu, menyangka. Siapa yang menyangka nih? Manusia tadi yang mengumpul-ngumpul duit yang banyak tadi, kumpul otak dibagi-bagi yang lain. Dia sangka dengan dia annamalahu, dengan harta yang dia punya yang dia kumpulkan tadi, akhlada, membuat dirinya itu kekal, umur panjang, sehat aja. Ada orang yang menyangka dengan dia mengumpulkan duit dia banyak, yang dia tahan duitnya tadi disimpan di bank di mana, dia sangka hidup dia kekal. Dia sangka hidup dia tuh umur dia panjang. Karena bagi orang yang banyak duit yang tidak peduli kepada orang lain tuh, bagi dia nih semua urusan duit. Hepeng mengatur negara kan, katakan negara. Duitlah yang mengatur negara. Mereka sangka seperti itu. Mereka kira seperti itu, padahal tidak. La yanfa'ul malun, tidak berharga, tidak bermanfaat harta, wala banun, anak, turunan, cucu, di hadapan Allah tak berharga itu semua. Kalla la yumbadanna fil hutama. Kalla, arti dalam terjemahan sekali-sekali tidak. Arti sebenarnya itu jangan kau buat. Jangan kau buat itu semua. La yumbadanna fil hutama. Apa itu artinya? Masuk dia di dalam, dilemparkan dia di dalam api neraka utama. Kalla, jangan, bukan tidaklah, sekali-sekali. Jangan pernah miliki sifat humazah, mengumpat, lumazah, mencela. Yahsabu anna, apa tadi? Jama'a malau wa'addadah, mengumpul-ngumpulkan duit sampai menghitung-hitungnya sehingga polit tadi. Jangan pernah miliki sifat seperti itu, perbuatan seperti itu. Kalla, jangan miliki, jangan, sama sekali jangan maksudnya. Karena la yumbadanna fil hutama, orang yang seperti itu tadi langsung dicampakkan Allah ke dalam neraka hutama. Wa ma adraka mal hutama? Tahukah kamu? Tahu tidak, katakan Allah kan? Tahu tak kau neraka hutama itu apa? Apa neraka hutama itu? Narullahil muqada. Nar, neraka. Nar, api. Ada hubungan api dengan neraka tidak? Ya ada. Api neraka itu di dalam neraka. Api itu sifat dia panas, membakar. Yang mana pakai? Anda api, anda neraka, sama-sama panas. Tak percaya? Coba Kang ambil mancis, bakar. Tak terasa. Kalau soju hebatlah, panas. Narullah, api Allah atau neraka Allah itu apa di situ? Muqada. Apa artinya al-muqada? Dinyalahkan. Maksudnya apa ini? Yang dilemparkan ke dalam neraka tadi sehingga menyala-nyala lah, itulah sebagai penyalaannya itu. Manusia yang memiliki sifat pengumpat, mencela, mengejek, menghina, mengadu domba, menggosip, menggibah di mana-mana. Lakinya sibuk bekojo, menghitung-hitung duit, nyimpan-nyimpan duit, pelit, tak mau berbagi, masuk dalam neraka. Neraka dialah sebagai bahan bakarnya itu. Jadi azab neraka yang paling ringan, itu seperti apa? Dia tidak diikat di neraka itu, tidak diikat dia, tapi dicelup sama malaikat, dicelup, terbakar kaki, utak yang mendidih. Kaki terbakar, utak mendidih. Sifat pembakaran di neraka itu sampai habis.
bakar kaki, masak nih, dia tidak mau langsung ke pohon, masak dulu nih kaki nih, sampai ke mai masak tuh sampai ke otak, tuh sampai kepala habis. Dan tidak pula setelah dia hancur habis total, tidak, tumbuh lagi, jadi lagi dia, dibakar lagi berulang-ulang. Berapa lama proses dia dibakar tuh? Alfu sanah, 1000 tahun. Alfu sana, 1000 tahun. Alfu sana, 1000 tahun. 3 kali. 3 kali berarti berapa ribu tahun? 3000. Anggap aja lah 1000 tahun. Oh enggak? Wah, 1000 tahun di neraka itu hitungannya kalau per detiknya sama dengan per menitnya sama dengan 48 hari, atau 1 detiknya itu 48 hari panasnya. Begitu je lah diulang-ulang. Habis terbakar kulit, apa yang terbakar semua habis, kulit, daging, tulang habis semua. Tumbuh lagi dia yang jadi yang baru. Terbakar lagi, proses 1000 tahun. Gara-gara mengumpat, gara-gara mencela orang, gara-gara menghitung-hitung harta, sibuk mengiung-ngiung duit tapi tak mau berbagi. Gasolkanlah nanti, siap-siap aja lah. Bagi yang punya duit, yang banyak-banyak itu jangan sih jangan heboh menghitung-hitung duit. Hitung 1, 2, 10 juta ambil 1 juta. Ini sedekah, ini sedekah, bagus, selamat. Tidak, sap. Boleh pula tu laci apa tu, laci bosi tu. Anda nyimpan duit tadi, boleh laci bosi. Pakai kode-kode yang apa tu, yang susah tu. Tidak ugo nyaman uang macam itu. Tidak ugo nyaman. Duit banyak diboli laci bosi di dalam, kuncinya tak nyaman. Ditanamnya di dalam dinding, tutupnya lagi pakai apa, tidak nyaman lagi. Pada dalam kamar atau dalam rumah tu dia panggil, dia kojuan 2 satpam untuk menjaga rumah dia, security. Tidak ugo nyaman lagi, gaduh aja duit dia. Akhirnya dia beli 2 ekor anjing untuk menjaga aman rumah dia. Ujung-ujungnya satpam tu lagi di kojanjing tu. Itulah celaka bagi orang yang menghitung-hitung duit, hitung-hitung aja tak hendak membagi. Celaka betul. Neraka Allah tu menyalah-nyalah. Dialah sebagai bahan bakar sebenarnya. Apa bahan bakar api neraka itu? 2, batu dan manusia. Batu dan manusia. Batu bisa jadi bahan bakar, awak buatlah. Paling bisa batu apa tu, batu belerang, itu bisa jadi bahan bakar kan. Batu bara, batu bara tu jadi bahan bakar kan. Bukan batu bara kampung kita nih, mak bahan bakar kata bang. Payah juga mencari nama batu bara di internet tu. Asal cari batu bara, keluar tambang batu bara. Iya, di Facebook tu tengoklah kota asal, kliklah batu bara, tak mau keluar. Tak viral betul batu bara. Semoga terdaftarlah di dalam Google Maps. Google Maps ada kan, ada. Tapi dalam mencari pencarian tu di Facebook tak ada batu bara. Padahal kabupaten kota, bukan kampung kaleng-kaleng ni kan. Padahal kabupaten kota, tapi tak dimasukkan sama pihak Facebook. Gawat betul. Allati tattali'u 'alal afida. Apa artinya? Proses pembakaran manusia yang di dalam api neraka tu sampai afida tu puat tu hati. Hati kan kolbon, di dalamnya tu puat ada lagi. Disitulah bersemayam iman, disitulah bersemayam sampai terbakar. Artinya apa? Sedalam-dalam inti hati pun itu ikut terbakar. Maksudnya apa daripada ayat ini? Mengerikan azab Allah tu, mengerikan.
Bukan main-main tuh neraka tuh. Tak ada orang yang tidak masuk neraka, satu pun tak ada. Diupah pun tak ada. Bagilah 1 miliar, hendak masuk neraka. Tapi ada yang hendak. Apa kata dia? Tak apa-apa masuk neraka, kan banyak kawan artis aku di sana, kata dia. Bisa berjumpa siapa tuh? Na'udzubillah min zalik. Hati-hatilah. Hendak pula masuk neraka tuh, gawat. Sejelek-jelek, seburuk-buruk perbuatan manusia, apapun yang keburukan dia buat, kalau ditanyakan ke dia, hendak surga pun neraka, pasti surga. Tapi aduh yang hendak, gawatlah. Na'udzubillah. Innaha alaihim muqsada. Apa di situ artinya? Sungguh api itu ditutup rapat atas ilmu. Tak lepas daripada azab tu maksudnya. Api tu tak lepas, tertutup rapat untuk mereka itu. Khusus membakar orang-orang seperti itu. Azabnya tu tadi. Kan Nabi Muhammad ketika Mi'raj ke Sidratul Muntaha, Allah tunjukkan wa nuriya min ayatina. Allah tunjukkan tanda-tanda kebesaran Allah. Apa tu? Surga, neraka. Nabi lewat tu masuk dalam surga, neraka. Dan keadaan orang di dalam neraka itu bermacam-macam. Ada yang lidah ditarik, potong, tarik, potong, tarik, potong, tak habis-habis. Ada yang kaki diikat ke atas, kepala ke bawah, dibakar-bakar. Udah hancur, utuh balik, hancur, utuh balik. Ada yang tangan putus, potong tumbuh, potong tumbuh, potong tumbuh. Tapi berita gembiranya, man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa saja yang mengucapkan la ilaha illallah masuk surga. Walaupun nanti masuk neraka, tapi tetap nanti dimasukkan ke surga. Ambil air panas, air panas tu buat 7 golas air panas. Ambil teh celup satu. Masukin pertama, cup colup. Itu yang kedua, cup colup sampai ke 7. Sampai tak ada lagi berwarna lagi air itu. Seperti itulah lampias masuk neraka, colup lagi masuk. Menghilangkan hitam dosa dia tu. Begitu dah tak ada lagi, tak berwarna lagi, barulah masuk ke surga. Dicelup-celup. Kalau betina tahu tu proses tu tahu dia, colup. Baru dikasihkan air telaga Kautsar sehingga lepas dahaga selama-lamanya. Panjang tuh, macam SpongeBob kan? Selama-lamanya. Sekali minum seteguk di telaga Kautsar, telaga Haud, namanya telaga Haud, maka lepaslah dahaga selama-lamanya. Banyak nonton SpongeBob. Fi amadim mumaddada. Sedang mereka itu diikat pada tiang-tiang yang panjang. Pada tiang-tiang. Mereka posisinya itu diikat. Tadi kita bahas azab yang paling, siksaan yang paling ringan di neraka itu, dia tidak diikat. Itu paling ringan, 1000 tahun. Bakar kaki sampai kutak. Ini diikat, tak bisa ke mana-mana lagi. Memanglah tak ada jalan keluar lagi, ada jalan situ neraka kan. Intinya apa? Tersiksanya tu citolah campakkan ke laut, tak diikat cuma nak rasa bisa berenang kan, cuba diikat. Wow, terkelujut. Sini kata anak selamat kan, tak bisa. Itulah beda. Sedangkan di dunia aja kita yang hidup-hidup diikat campak ke laut, beda sama yang kita dicampakkan ke laut tanpa diikat kan. Mungkin bisa mencari ketenangan sedikit sebelum sakaratul maut tu kan. Tapi kalau diikat, dikasih pula batu lagi, penggolong. Nah, terkejut-kelujut.
bahwasannya fi amadim mumaddadah, diikat. Itulah proses azab di dalam neraka tuh, udah pedih lah itu. Tapi inilah azab bagi orang yang tadi suka mengumpat, suka mencela, pelit dia, heboh mengumpul-ngumpul duit mengiwa-wato. Asal ada duit, boli sanan boli sini, tak tentu. Yatim piatu samping rumah, tak tahu dia saudara-saudara dia tu yang tak makan. Wah, ini gasokan. Wail, neraka wail atau celaka. Wail halakun, halakun tu celaka bagi orang-orang yang seperti itu. Berapa menit lagi? 3. Kita buka sesi tanya jawab untuk 3 menit. Silakan. Tapi kalau ndak bertanya cemana rasu di neraka, tak tahu. Belum pernah lagi. Dan insya Allah tak ndak. Jangan sampai. Tapi kalau ndak ngenyam, bisa malam ni dikirim kan? Yang ndak. Jadi puasa berapa hari lagi? 2 bulan tak sampai. Berarti bulan 4 ya? 2 bulan lagi lah kan? Sekitar 64 hari lagi. Tak lama lagi puasa. Cepat ya. Paling baru bona puasa. Ya. Ini nanti untuk jadwal imam dan Bilalnya nih. Untuk Bilalnya nih kalau bisa anak-anaknya. Kalau bisa Bilalnya anak-anak nih lah. Rizki nanti ajarkan orang nih Bilal. Sekali-sekali Rizki yang nonton untuk Bilal tarawih. Perlu tuh. Ya. Berarti besok Senin depan kita masuk ke surat Al-Fil. Nah, Al-Fil ini surat yang menceritakan tentang apa? Tentang gajah. Ini nanti menarik. Masuk nanti sejarah Nabi Muhammad cemana. Sekianlah yang bisa saya sampaikan. Banyak kesalahan, kekhilafan mutlak datangnya dari saya. Yang benar-benar itu hanya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Beristighfar mohon ampun kepada Allah. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.